Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istri idaman suami adalah istri yang banyak anaknya, al-walud. Ibu-ibu di belakang anaknya berapa, Bu? 13? 17? Siapa anaknya 19? Ustadz, saya udah berusaha tapi kan anak itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, oleh karena itu sebagian ahli ilmu lebih menekankan lagi, maksud al-walud adalah bukan hanya sekedar banyak anak, karena bisa jadi wanita itu ingin banyak anak tapi dia tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Aisyah nggak punya anak? Masa Aisyah masuk neraka? Kan nggak mungkin. Aisyah nggak punya anak. Aisyah adalah penghuni surga dan menjadi istri Nabi SAW di surga. Jadi apa maksud al-walud? Al-walud adalah wanita yang memaksimalkan kesuburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia diberikan kesuburan, dia maksimalin tuh, gitu loh. Itu al-walud. Nggak ditahan-tahan kecuali karena alasan medis atau pengaturan, bukan pembatasan. Istri idaman bukan istri yang takut melahirkan karena khawatir tubuhnya berubah, karena khawatir karirnya terganggu. Betapa banyak wanita di kota-kota besar membuat komitmen, pokoknya aku nggak mau punya anak dulu ya, aku mau karir sampai 35 tahun. Ini bukan istri idaman. Atau takut anaknya nggak bisa makan nanti, nggak bisa kuliah, tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ini juga bukan istri idaman. Bukankah Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Yang nanggung rizki anak kalian itu bukan kalian, kami, kata Allah. Jadi apa persoalannya sama kalian? Kenapa kalian yang batasin? Memangnya kalau ayahnya meninggal, anaknya pasti meninggal juga? Kan enggak. Itu menunjukkan rizki anak itu beda dengan rizki bapaknya. Jadi nggak usah khawatir, rizki ditanggung oleh Allah. Dan kita jangan termakan propaganda yang menginginkan umat Islam itu sedikit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak ada hubungannya antara banyak anak dan kemiskinan. Tidak ada hubungannya. Kemiskinan itu karena orang tidak bertakwa, atau memang dia ditakdirkan miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan banyak anak. Jadi kita ini harus punya konsep 2 anak tidak cukup, gitu loh konsepnya. 2 anak nggak cukup, 12 begitu. Hadirin, saya ingin tanya, negara yang dengan angka populasi terbesar di dunia negara apa? Cina, Tiongkok. Apakah itu negara miskin? Enggak, negara maju. Bahkan Amerika aja nggak bisa membendung kekuatan ekonomi Cina. Dan dia pemegang status hak veto PBB. Itu bangsa besar. Nggak ada hubungannya.
Dan orang-orang kaya itu banyak dari sana. Kalau logika banyak anak miskin, harusnya negara termiskin di dunia adalah Cina. Orang yang paling banyak anaknya. Ini nggak benar. Itu simpel aja deh. Dan seluruh bangsa-bangsa besar di dunia saat ini itu populasinya banyak. Populasinya banyak. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu. Idaman istri yang mensupport suaminya untuk punya banyak anak. Yakin sama Allah Subhanahu wa